Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi tekanan COVID-19 dan juga banyak penyesuaian yang akhirnya kami lakukan. Tuhan tolong kami, supaya kami juga akan tetap bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada. Untuk beradaptasi segera belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan mengatur kehidupan keuangan di tengah-tengah kondisi yang ada. Tetapi kondisi-kondisi yang ada ini kami bersyukur ya Tuhan, kami punya kesempatan untuk sekali lagi belajar firman Tuhan dan memperingati dan memikirkan juga yang berkaitan dengan Paskah. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu juga mengkomunikasikan bagian ini dengan tepat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami bersama. Amin. Kita sama-sama melihat layar, teman-teman, kita belajar hari ini tentang ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan manusia. Mari kita sama-sama membaca dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Saya akan bacakan Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang tengah-tengah. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, teman-teman, kalau kita membaca teks ini, maka kita akan lihat betapa kentalnya kondisi manusia yang berdosa. Kita, orang berdosa, dengan karakteristik semacam ini. Sebelum lebih jauh, kita akan belajar tentang bagaimana kondisi mereka. Kita belajar dulu dengan definisi dosa. Seperti apa? Kita lihat slide tentang kondisi gambar pertama dulu ya. Kita akan lihat slide yang keempat. Di situ saya memberikan gambaran tentang bagaimana dosa itu. Slide berikutnya. Bisa klik di slide berikutnya. Terus satu lagi. Ya, nah, mari kita lihat. Kalau kita tadi membaca Roma pasal 3 itu bicara tentang luar biasa ya, ngerinya kualitas dosa manusia. Dan seserius apa dosa itu ya. Kadang-kadang atau banyak orang yang tahu tentang dosa, tetapi mereka tidak merasa segitu pentingnya untuk membahas dosa atau aware terhadap dosa. Atau akhirnya seperti apa? Ya sudah, hidup itu bergulir dengan berbagai alasan-alasan. Contoh yang paling gampang atau yang paling banyak akhir-akhir ini tentang teman-teman yang penyuka sejenis LGBTQ. Ya, jadi
penyuka sejenis. Nah, mereka atau kelompok-kelompok ini selalu memikirkan, ya selalu itu perasaanku begitu. Saya sebagai seorang konselor, saya diperjumpakan Tuhan dengan mereka yang mengaku, mereka jelas-jelas mengaku dengan berkata begini, ya aku suka sama sejenis gitu, jelas-jelas gitu. Dia tidak ada bagian yang menunjukkan bahwa mereka ini ada rasa nyesel atau susah atau sedih, enggak. Mereka selalu ngomong begini, apalagi kepada saya bilang gini, Bu, saya ini perempuan, memang secara fisik tapi hatiku tuh laki-laki begitu. Jadi dengan kalimat itu untuk pembenaran bahwa apapun kata orang, tapi memang perasaanku ini laki-laki gitu. Jadi kalau perasaanku laki-laki, ya aku bertingkah aku seperti laki-laki dan akhirnya aku menyukai perempuan begitu. Dengan kata lain, ini contoh sederhana untuk menunjukkan itu kesalahan, itu dosa, tapi tidak lagi menjadi bagian yang bagaimana pandangan Allah. Tetapi tolok ukurnya kita, yang aku rasakan itu seperti apa. Nah, Alkitab dengan jelas itu bicara keseriusan dosa dan digambarkan seperti gambar ini. Ya. Teman-teman bisa melihat di layar ini atau di slide ini. Serius apa sih dosa? Maka gambar ini akan menjelaskan dengan detail, gak usah banyak bicara dengan detail, bahwa dosa itu serius di hadapan Allah karena memisahkan antara manusia dan Allah. Allah yang suci dan Allah yang adil, itu Allah tidak bisa melihat sama sekali dosa. Gitu. Tidak bisa gitu. Jadi nggak ada toleransinya. Seperti saya berikan contoh tadi bahwa ada teman-teman kita yang kemudian dia berkata penyuka sejenis, atau kadang-kadang saya juga ketemu dengan gay yang jelas-jelas mengatakan ibu saya gay. Dia datang dengan berkata ibu saya gay. Gitu. Atau ada yang datang kepada saya itu pasangan cewek-cewek gitu bergandeng tangan, ini mahasiswa semester 5 dan semester 3. Mereka gandengan itu langsung bisa berkata gini kepada saya, Ibu, kami pasangan lesbian gitu. Jadi benar-benar di dalam percakapannya itu dia berkata dan kami bahagia. Dan dia berkata begini, kami bahagia dan kami, mari perhatikan kalimat itu. Waktu saya pertama kali dengar itu shock, susah setengah mati. Karena mereka mengatakan apa? Ibu, kami bahagia, kami saat teduh bersama. Karena mereka mengaku sudah satu kamar. Jadi dulu pertama-tama ini kan mereka semester 5 dan semester 3. Mereka ketemunya yang berperan sebagai cowok itu semester 3, ceweknya semester 1. Dulu ya pertama-tama ya kosnya beda. Yang kedua lama-lama satu kos. Yang terakhir yang ketemu dengan saya sudah satu kamar. Dan berkata dengan seperti itu, Ibu, kami bahagia, kami saat teduh bareng. Kami pelayanan bareng. Saya tidak mau sebutkan kotanya ya, begitu. Dan kami di kampus pelayanan bareng. Kami di gereja pelayanan bareng. Dan kami bahagia. Saya menjelaskan bagaimana Alkitab bicara. Tapi dia tidak berespon sama sekali tentang apa Alkitab. Yang dia mau tekankan, kami bahagia kok. Jadi dia berkata, kalau memang ini salah, kenapa kami bahagia? Kami bisa saat teduh bareng, pelayanan di kampus, mereka dua-dua aktif di kampus, dan aktif di gereja. Begitu. Jadi dengan kata lain adalah, mereka bertumpu kepada perasaan. Aku rasa ini baik, aku rasa ini senang, aku rasa ini sesuatu yang memang baik untukku, jadi ya aku lakukan begitu. Jadi teman-teman, ini apa? Oh, teman-teman yang dengan pemikiran seperti itu cara berpikir seperti ini cara berpikir yang benar-benar dia tidak berpatok kepada firman. Padahal dengan jelas sekali ini mau mengatakan bahwa dosa itu sangat serius di hadapan Tuhan. Gitu.
dan ketidaktaatan atau dosa dan ketidaktaatan pada Allah ini, karena ini serius dan membuat terpisah daripada Allah, maka jelas-jelas konsekuensi logis dari itu adalah neraka. Kadang-kadang mereka suka bilang begini, aduh Bu, ya ini memang ada yang seperti itu ya, cuman yang kita pikir itu sekarang gitu. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi tumpuan hidupnya? Yang sementara, yang sekarang ini gitu. Yang sekarang ini berarti apa? Yang sekarang ini ya kurasakan lingkungan gitu. Bukan apa firman Tuhan. Nah, teman-teman, hal yang seperti ini harus menjadi perenungan kita bersama dengan sangat serius. Kita mesti aware betul dengan kondisi ini. Kadang-kadang kalau yang sementara, apalagi dengan kondisi tekanan sekarang ya, COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali tekanan, banyak sekali tekanan. Ya kompleks ya, kita sedang tidak membahas konsekuensi logis atau konsekuensi yang kita rasa karena COVID-19, tetapi kondisi yang tertekan dengan banyak tekanan ini, orang bisa punya alasan macam-macam untuk melakukan banyak hal. Ya. Atau yang paling tidak yang kemarin ya, yang bersyukur sudah ketangkap polisi, dia bilang apa? Oh kita lapar kok, kita lapar ya kita jangan kaget kok kita lapar ya kita mau menjarah begitu. Kok bisa gitu ya? Itu menunjukkan apa? Ya mereka berpikir dalam kondisi yang sekarang gitu. Jadi hidup berdasarkan ada yang di depan di dunia ini gitu. Padahal tidak sama sekali. Hidup kita ini adalah hidup yang sifatnya sementara, yang jelas konsekuensinya adalah kita akan berjumpa dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Jadi dosa sangat serius. Apa itu dosa sebenarnya? Mari kita lihat slide berikutnya. Apa pengertian dosa dalam Perjanjian Lama? Ya, nah kita lihat ya. Kita ini banyak hal ya, ini banyak hal, tetapi saya ingin teman-teman bisa, kita nggak sempat baca satu-satu ayat ya, tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana dosa itu. Yang paling sering kali digunakan dalam bahasa Ibrani, yang pertama itu adalah kata gitu. Jadi dosa atau gagal tidak mencapai sasaran, meleset dari tujuan. Ini digunakan dalam Kejadian 4 ayat 7. Tetapi ada yang istilah yang kedua, asyam, itu melanggar, berbuat kekhilafan dan kesalahan. Orang suka bilang, wah khilaf nih, khilaf ya, gitu. Apa saja orang bisa katakan, iya, khilaf gitu. Tetapi khilaf itu bagian dari dosa sebenarnya. Gitu. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita, manusia ini, untuk bisa mengontrol dirinya, begitu. Jadi ada khilaf. Jadi kadang-kadang asyam, khilaf, salah ini menunjukkan dia udah hati-hati banget gitu. Saya ulangi, hati-hati, sudah berusaha hati-hati, tapi tetap saja salah begitu. Jadi ini menunjukkan sekali lagi, ya itu manusia berdosa, kita itu seperti itu. Begitu. Nah istilah ketiga, asmah, melanggar perbuatan kekhilafan, kesalahan juga, tapi dikutip oleh Imamat. Kalau ini dalam bahasa Indonesianya ini sama, sebenarnya apa? Nanti beda di dalam konteksnya. Tetapi kita lihat ada 3. Yang keempat, kita lihat slide berikutnya. Ada istilah yang keempat dalam Perjanjian Lama, yaitu afon, kedurjanaan, kesalahan, dosa, perbuatan jahat, menyesatkan. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan, yaitu adalah ya dia berbuatannya afon begitu. Itu Kejadian 15-16 atau pesya, tindakan memberontak terhadap figur otoritas, ini adalah dosa, Kejadian 31-36. Jadi kalau sekarang ini kemudian kita baca bahwa kondisi kita sekarang, kondisi masyarakat kita sekarang, atau kaum-kaum yang milenial gitu ya surveinya ya, cenderung untuk punya jiwa pemberontakan. Dan kadang-kadang itu menjadi seperti excuse atau menjadi pembenaran.
Nah, itu menjadi susah ya. Nah, kita harus catat itu bagian dari dosa. Dan yang keenam adalah rasyah, fasik, tidak mengindahkan perintah Tuhan, berbuat jahat, maksiat, tidak melakukan ibadah, dan itu rasyah, itu dosa. Jadi mungkin kita berhenti sebentar jadi pikir, loh kok kita nggak ibadah itu termasuk dosa? Iya, karena pada dasarnya kita ini makhluk ciptaan yang mesti tunduk kepada pencipta, begitu. Jadi kalau kita tidak lakukan itu adalah salah. Itu istilah yang keenam. Dan yang ketujuh, kita lihat slide berikutnya, adalah syegahkah, dosa yang tidak disengaja, karena tidak hati-hati, karena tidak sadar, atau tanpa ketahui. Nah, ini hampir sama dengan khilaf tadi itu, gitu. Jadi kalau ini dosa yang tidak disengaja adalah berarti ada sesuatu di bawah sadar muncul. Itu sebabnya kita selalu bilang ini dosa turunan, ada natur manusia itu berdosa. Nah, ini seperti ini. Jadi natur dosa itu, natur di dalam diri kita itu ada natur itu. Jadi natur dosa ini yang kemudian muncul. Kalau kita mau berhenti sebentar dan kita mau simpulkan dari apa yang ada dari 7 istilah ini. Nanti teman-teman bisa belajar per ayat ya. Menunjukkan di dalam diri manusia itu semacam seperti apa? Gak ada rem, gak punya rem, itu muncul begitu. Jadi ketidaktaatan, dosa itu begitu saja gitu. Nah, ini betul-betul nggak disengaja itu muncul. Tapi kalau yang khilaf tadi itu adalah orang yang berusaha, saya ulangi, berusaha untuk jadi baik, tapi tetap aja khilaf, tetap aja salah. Jadi seperti ada orang bilang begini, dia berusaha merencanakan segala sesuatu, direncanakan, perencanaannya salah, tetap salah begitu. Jadi yang direncanakan kelihatan baik itu pun bisa salah begitu. Untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu tidak punya kemampuan untuk merencanakan hal yang sangat baik gitu. Dan perencanaan itu bisa gagal. Seperti itu. Nah, jadi itu dalam perjanjian lama. Mau bicara tentang natur, mau bicara tentang sudah direncanakan tetap salah, tetapi juga ada kesalahan-kesalahan yang memang ada. Dalam arti ya memang bagian dari karakter atau pengaruh lingkungan, nah itu muncul sedemikian. Nah sekarang kita lihat dari pengertian dosa dalam konteks perjanjian baru. Ya. Pengertian dosa dalam PB, kita lihat slide-nya. Yang pertama, mungkin teman-teman lebih sering menggunakan istilah-istilah Yunani ya, yaitu agnoema. Kesalahan atau dosa yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Jadi karena kita tidak waspada, tidak peduli, ya akhirnya kita masuk pada seperti itu. Ya, jadi contohnya, waktu kita tidak peduli dengan model lingkungan, kita tidak memilih teman, kita tidak memilih sahabat begitu, kita tidak terlalu mau tahu kondisi sekitar seperti apa begitu. Dan kalau kita akhirnya masuk dalam bagian itu dan kita mudah terperangkap gitu. Jadi karena kita nggak peduli. Jadi ketidakpedulian kita akan lingkungan atau kondisi, nah itu membuat kita jatuh dalam dosa. Atau contoh yang paling terasa akhir-akhir ini ya, teman-teman sempat memahami itu sebenarnya kalau Italia misalkan. Kenapa sekarang Italia menjadi negara yang luar biasa banyaknya orang kena COVID dan meninggal gitu. Atau Amerika, sempat baca itu teman-teman. Itu kenapa? Karena mereka nggak peduli, udah dikasih tahu gitu loh. Udah dikasih tahu COVID ini serius banget gitu. Ada ponakan saya tinggal di New York. Dia cerita dan dia kerja di rumah sakit. Dia cerita betapa luar biasanya kondisi rumah sakit itu. Kenapa? Ya karena orang-orang di Amerika kenapa? Mereka memang menunggu musim apa istilah mereka ya. Jadi musim ya istilah mereka musim liburan lah. Jadi mereka
musim liburan, sudah diperingatkan, tetap saja mereka rame-rame alkohol dan seterusnya. Di situ luar biasa banyak. Ketidakpedulian kita ini bisa membuat kita salah, ya, berdosa. Mari kita juga waspada dengan kita, ya. Aware, kita terus harus belajar awareness kita harus tetap ditingkatkan tentang atau istilah yang lain berwawasan gitulah, ya. Yang kedua adalah paraptoma. Teman-teman sering juga dengar istilah ini, ya, paraptoma, kesalahan, terpleset, murtad, jatuh karena seharusnya berdiri tegak. Jadi artinya begini, paraptoma itu namanya juga terpleset. Jadi dia tahu ada tempat licin, tetapi dia tidak mampu, manusianya tidak mampu untuk bisa berjalan di tempat licin. Tapi dia harus lewat itu. Maka apa? Maka dia terpleset dan jatuh. Itu paraptoma, terpleset. Jadi bukan nggak tahu. Jadi kalau paraptoma ini mirip sekali sebenarnya dengan yang ketiga, parabasis. Pelanggaran, melewati batas atau garis yang ditentukan, menghancurkan hukum yang berlaku. Ini pelanggaran. Jadi sudah tahu rambu-rambunya, tapi tetap dilanggar. Seperti itu. Nah, kalau yang terpleset ini lebih kepada sesuatu yang dia tahu nih, gitu. Yang tahu bahwa ini licin loh, aku terpleset loh kalau aku nggak hati-hati. Gitu. Tetapi tetap dia harus lewat jalan itu dan mereka berjalan, dan karena sekali lagi karena itu licin dan dia tidak punya kemampuan, saya ulangi, tidak punya kemampuan untuk menahan dirinya, ada dia jatuh. Nah itu adalah paraptoma. Kalau yang parabasis ini adalah pelanggaran batasnya gitu. Jadi misalkan gitu, saya ketemu dengan ada satu teman mahasiswa, saya nggak sebutkan kampusnya ya, datang berkata begini, Bu Iis, kita ini mesti pacarannya kayak apa? Begitu. Pacarannya seperti apa? Apa benar ya pacaran orang Kristen itu nggak boleh ciuman? Bukan. Waktu itu ngomong tidak boleh gandengan. Saya waktu dia datang ke ruangan saya bilang, saya senyum dan duduk dulu. Kenapa? Gitu. Ya temanku bilang, katanya Bu Iis yang bilang pacaran itu gandengan saja tidak boleh. Oh gitu. Saya bilang, saya tidak jawab itu, cuma saya tanya kemudian, kamu sudah punya pacar? Terus dia bilang, mulai dengan wajah agak serius berkata, iya. Dengan wajah serius saya tanya lagi, kamu pernah diajak gandengan? Ya diam aja. Oh, kemudian karena diam saya nanya, kamu diajak ciuman? Ya, diam aja. Kamu diajak lebih dari itu? Ya diam aja. Dengan wajah serius sekali. Kemudian saya bilang, kamu sudah ML? Baru dia ekspresi berkata, enggak Bu, enggak. Oke. Tapi dia nangis. Saya tunggu sampai dia reda dan dia berkata, Bu Iis, aku di kampus menjadi kakak kelompok kecil, dia bilang. Aku di hadapan mama-mama dari daerahku, aku dianggap rohani. Tiap kali ada adik kelas yang mau masuk di kampus, mesti titip aku. Dia bilang, titip ya. Tapi hidupku seperti ini. Aku tidak bisa menolak pacarku. Sampai waktu saya tanya kenapa dia sampai nangis gitu, kemudian saya tanya, apakah kamu memang belum sampai intercourse, apakah sampai petting, artinya sampai masing-masing buka baju dan bilang, dia bilang, iya, aku nggak bisa menolak. Waktu dia sampai bilang nggak bisa menolak, kemudian saya ngomong, oh pacaran di mana? Akhirnya mau di kosnya. Kos, masuk kosnya, ya kosnya sendirian. Dan ini si cewek juga, kosku, kami
punya kamar sendiri masing-masing dan kosnya kos campur. Artinya adalah keluar masuk kos itu biasa, cowok cewek, karena kosnya sangat besar, puluhan orang tiap kamar-kamar, jadi orang nggak terlalu peduli gitu. Dan waktu dia bilang, "Lo ngapain juga?" Saya bilang gitu. "Iya Bu, kadang-kadang kita kerja bareng di kos itu gitu." Ya kerja barengnya sih nggak apa-apa, kenapa di kamar? Saya bilang, dia diem aja. Kemudian saya bilang, kadang-kadang kalau sudah habis kerja bareng, saya bilang, apa setelah itu kamu sempat nonton film bareng? Kemudian dia bilang, iya. Apa kemudian teman cowokmu itu ngajakin kamu kadang-kadang nonton film-film yang ya mengarah-arah ke blue film? Ya akhirnya berkata iya. Dan saya diam saja. Dan dia diam saja. Nah, saya kemudian meneruskan proses konseling itu. Teman-teman lihat ini, melewati batas. Dan kalau kita berada di ambang batas, nggak ada seorang pun di antara kita yang steril dari dosa. Jadi jangan coba-coba berada di perbatasan. Jangan mau di perbatasan, jangan di perbatasan. Sekali lagi, karena manusia kita itu manusia berdosa yang lemah luar biasa. Jadi kalau kita berada di perbatasan, dekat sekali kemudian kita jatuh. Waktu kita jatuh karena melewati batas itu, namanya parakasi. Kita belajar yang istilah yang berikutnya, istilah keempat. Istilah keempat dalam perjanjian baru, pengertian dosa. Mari kita lihat. Yang keempat adalah paranomia. Kejahatan menantang melanggar hukum, ini jelas sekali. Ya, anomia, kejahatan kondisi hidup tanpa hukum, menentang hukum Tuhan, anomia. Masih teman sering ya, anomia ya, ini anomia. Kelompok-kelompok orang yang nggak peduli dengan hukum, nggak terserah hukum. Kadang-kadang implementasinya ya, orang kalau anomia ini kondisi yang nggak mau diatur, sempat mungkin terjadi 5-6 tahun lalu, mungkin kalian yang mahasiswa masih SMA, SMP, SD kali ya, itu ada kelompok-kelompok yang waktu itu yang di Surabaya terasa banget, kelompok-kelompok yang anti hukum itu bentuknya begini, mereka tidak sungkan makan makanan bekas orang. Bajunya perlente, ya bukan perlente apa, model kayak model baju pang semacam itu. Kemudian dia sengaja makan bekas. Jadi mereka yang banyak itu di resto-resto, terus di tempat-tempat orang ya resto yang waktu itu lagi sangat musim model-model kayak model ayam goreng Kentucky gitu-gitu kan ya, itu bekas di meja ketinggalan orang, mereka dia sengaja datang. Kadang-kadang mereka betul-betul cari pokoknya model-model yang mau menunjukkan bahwa aku nggak ikut aturan orang, dia lakukan itu. Nah seperti itu. Nah kalau zaman sekarang ya mungkin terselubung bisa seperti itu. Yang keenam adalah parakoe, ketidaktaatan, gagal, tidak mau mendengar suara perintah Allah dan tidak taat secara aktif. Jadi betul-betul pemberontakan, tidak taat secara aktif. Saya ingin percepat karena waktu ini sudah 30 menit. Oke, kita percepat aja, kita langsung ke istilah yang ketujuh ya. Istilah ketujuh. Istilah ketujuh ACBIA. Fasik, berontak, tidak mau menyembah, tidak mau tunduk, ini jelas ya. Ayat yang ke-8, ini istilah ke-8, hetema, keburukan, kekurangan, kegagalan dan tugas dan kewajiban. Jadi kalau bicara 8 ini adalah buruk, bukan. Jadi dia mungkin sudah berusaha tapi tetap aja kurang, ya, kekurangan, gagal dari tugas yang seharusnya. Jadi kalau orang itu tugas berarti kan dia udah sadar, dia udah tahu, tetapi dia tidak lakukan itu. Yang ke-9, dosa sebagai hasil tindakan meleset dari sasaran. Hamar tema, ini seringkali digunakan ya, hamar tema, tidak sesuai sasaran. Seperti yang tadi juga ada dalam perjanjian
lama. Yang 10, istilah yang 10. Yaitu hamartia, yang paling sering kita dengarkan ya. Ini istilah yang 10, hamartia, meleset dari sasaran yang dituju, merupakan istilah umum bagi dosa, baik tindakan maupun hasil. Nah, hamartia itu kenapa kita sering terus hamartia yang muncul, padahal ada 9 istilah tentang dosa yang lain. Kenapa? Karena memang PB dalam Perjanjian Baru salah satunya di Matius 1:21 digunakan 174 kali. Jadi mau menegaskan tentang banyaknya istilah dosa hamartia. Itu sebabnya kita seringkali membahas tentang hamartia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat detail-detail seperti itu, mari kita rangkumkan. Kita lihat slide berikutnya sebagai rangkuman dosa itu apa. Kita lihat. Dosa ialah kegagalan, kekeliruan, atau kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak mentaati hukum, kelaliman, atau ketidakadilan. Dosa ialah kejahatan dalam segala bentuknya yang tertuju kepada Allah, dan Daud mengungkapkan ini dalam pengakuannya dalam Mazmur 51 ayat 4. Dan saya mencuplik quote itu. Sin is sweet in the beginning, but bitter in the end. Dosa itu mungkin nggak sadar ya, pertama-tama seperti ya kayak sweet begitu. Seperti saya di awal-awal menjelaskan begitu, bahwa kalau tadi ada 2 teman sejenis yang menjadi penyuka sejenis begitu, kemudian mereka merasa punya istilah, ya aku saling sayang begitu. Tetapi relasi-relasi yang tidak berkenan pada Tuhan, mau cepat atau lambat, pasti ada konsekuensinya. Dan saya sedang mendampingi teman-teman yang lesbian ini, saya mendampingi sudah berapa tahun nih, 6-7 tahun begitu. Dia naik turun emosinya. Dia masih menceritakan betapa relasi-relasi sejenis begitu kadang-kadang cintanya cintanya itu menurut saya sangat-sangat posesif, sangat tidak rasional, sangat tidak sehat. Saya pikir memang relasi-relasi yang tidak sehat itu demikian. Juga berada seperti lawan jenis juga begitu. Relasi lawan jenis yang tidak sehat juga itu menjadikan ikatan-ikatan yang tidak sehat, dan itu bitter. Pasti lambat atau cepat itu bitter, ya. Pasti itu pahit. Itu sebabnya ya teman-teman mahasiswa, masa-masa COVID, masa-masa ada waktu di rumah, merenung termasuk merefleksikan masa pacaran kalian, masa pacaran yang sehat apa enggak ya. Yang saya kelihatan sekarang ada Lastri, Carol, Putri, dan yang lain, ada Belinda. Refleksi ya, pacaranmu sehat nggak? Oke. Oke, yang belum punya pacar, kesempatan milih yang tepat. Supaya relasinya sehat dan betul-betul berakhir dengan bahagia, tidak bitter. Nah, kalau kita lihat sebatang ini dosa semacam itu seperti apa? Ya, seperti apa? Slide berikutnya saya memberikan catatan ini. Kita lihat ya. Dosa harus ditanggung semua orang. Kita lihat slide. Dosa ditanggung segenap umat manusia. Dan ini segenap ya. Dosa Adam dan seterusnya. Dan ini jelas-jelas seperti itu. Dan saya ingin catatan slide ini, lihat bagian bawah, ayat Yohanes 3:6. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Artinya adalah dosa turunan ini terus. Jadi kalau teman-teman lihat kita masih dalam natur dosa, tidak kaget kalau nanti juga di dalam dosa. Next. Dan itu dari yang lain ya, kita slide berikutnya. Kebusukan hati dalam dosa sifatnya merembes rata dan menyeluruh. Rata. Jadi artinya seluruh belum itu, artinya adalah merembes semuanya, semua aspek.
semua aspek. Jadi manusia seluruhnya itu ya berdosa. Jadi cara berpikir, cara perasaan itu semua masuk gitu. Itu merembes semua. Nah, kalau seperti ini lihat ya, betapa mengerikan dosa. Slide berikutnya mari kita lihat. Kejadian pasal 3, kita tidak sempat baca. Kita lihat orang yang tidak berdosa itu digoda, orang yang tergoda memberontak, orang yang memberontak akan didakwa. Sesuai dakwaan mereka mengaku, sesuai dengan mengaku mereka akan dihukum. Mari. Jadi artinya sekali lagi, posisi kita di mana? Posisi kita orang yang semula itu jelas akan digoda. Pada waktu itu Adam dan Hawa tidak berdosa, digoda. Ini kerjaan iblis. Apalagi kita, ya. Apalagi kita manusia berdosa, wah kita ini akan selalu digoda. Dan kalau kita masuk dalam perangkap, kita akan memberontak. Dan pemberontakan kita pasti kita akan diperhadapkan kepada dakwaan. Mau nggak mau setelah kita mengaku ada hukuman di dalamnya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan datang buat kita dan bersyukur ada Paskah. Mari kita lihat langsung ke Paskah. Berkaitan ini masih ada Paskah, next langsung Mari kita lihat ini, kita di dalam keterpurukan dosa yang begitu merangkak, ya menjadi perangkap buat kita bersyukur. Ada Paskah, bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Paskah itu apa? Maknanya apa? Mari kita lihat. Pertama, Paskah jelas penggenapan nubuatan. Untuk menunjukkan bahwa perencanaan Tuhan terhadap keselamatan itu bukan sekedar mendadak, ini betul-betul menjawab semua nubuat-nubuat. Jadi Paskah ini adalah betul-betul janji penebusan yang sudah sejak awal diberikan, yaitu Kejadian 3:15. Paskah itu apa? Pengampunan dosa manusia atas korban Kristus, karena ada korban Kristus. Paskah itu apa? Paskah adalah pemulihan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Terjadi pemulihan. Yang keempat, Paskah itu apa? Paskah adalah jaminan. Kita lihat slide berikutnya ya. Yang keempat, Paskah adalah jaminan memperoleh hidup kekal. Kelima, Paskah adalah kemenangan atas iblis, dosa, dan kematian. Nah, saya ingin berhenti di sini sebentar. Kalau dosa yang tadi kita bahas luar biasa, begitu mencekam, begitu menguasai, menjerat manusia. Maka bersyukur Paskah itu menyatakan bahwa Yesus menang atas iblis, dosa, dan kematian. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kita pun akan punya jaminan kemenangan atas dosa. Ketaatan yang luar biasa, yang rasanya nggak bisa direm itu, kita sekarang punya jaminan untuk itu. Yang keenam, Paskah adalah pembebasan dari ikatan peraturan ini orang Yahudi. Dan yang ketujuh adalah Paskah adalah mati terhadap next. Yang ketujuh makna Paskah. Paskah adalah mati terhadap dosa dan hidup baru yang memuliakan Tuhan. Saya ingin berhenti juga di sini. Artinya apa? Teman panitia saya minta waktu lebih ya. Sedikit lagi. Oke. Jadi artinya apa? Kalau yang keenam itu kita, yang kelima itu kita bisa menang atas dosa. Yang ketujuh mau menegaskan apa? Mati, terus kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Jadi yang betul, yang kelima tadi menang atas dosa. Yang ketujuh ini, kita lihat yang ketujuh adalah apa? 7 adalah mati. Jadi artinya kita punya kemampuan bersama Tuhan untuk tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi memperhatikan dosa.
dan hidup baru memuliakan Tuhan. Jadi itu kontras banget. Dosa yang membuat kita tidak bisa baik, salah, gagal, direncanakan tetap gagal, bisa salah, tetapi yang sekarang hidup baru dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Supaya kita bisa punya gambaran. Kita lihat, iya, nah lihat ini gambar ini. Teman-teman masih ingat ya, pasti kita kalau belajar EE, belajar penginjilan, belajar tentang proses keselamatan, ini yang terjadi. Jadi semua yang saya tuliskan tentang pasca yang ketujuh itu, kalau mau dirangkum, ini yang terjadi di situ. Kita mungkin sering kali membaca atau melihat gambar ini, tapi mari kita teliti sekali lagi. Ini loh pasca, kita yang tadinya manusia yang kalau nengok pun mau berusaha apa, berbuat baik, kesalahan, pendidikan, amal, nggak akan mencapai. Hanya Kristus saja yang datang sebagai jembatan. Ketika kita mendengar dan percaya, Yohanes 5:24, kita akhirnya bisa ya, menerima jaminan keselamatan, kemenangan. Nah, kalau kita sudah di pihaknya, kalau lihat gambar ini sebelah kanan itu, bahwa kalau kita sekarang sudah nyebrang ke tempat Allah yang penuh kasih, itu yang membuat kita itu mampu untuk menolak dosa, mampu untuk tetap hidup, bisa menang memuliakan Tuhan di posisi ini. Teman-teman mahasiswa mungkin video ini juga didengarkan banyak teman yang lain. Ini mungkin menjadi bagian refleksi kita. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Sepasti apa teman-teman sudah berada di pihak menerima Yesus, mendengar, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita berada di situ. Menjadi di pihak Allah, punya jaminan itu. Yang menjadi pertanyaan, mungkin ada yang jawab, wah Bu, kita sudah menjadi orang Kristen lama. Oh, it's okay, bagus. Tetapi dosa seperti apa? Apakah kita seringkali akhirnya seperti apa? Seringkali kita terjebak kepada satu kondisi dengan berbagai alasan, berbagai argue ya. Kita banyak arguenya, lihat emosi kita, pemikiran kita, membuat kita itu punya segudang alasan untuk akhirnya melakukan dosa, melakukan hal yang salah itu. Gitu. Apakah seperti itu? Kita menjadi orang Kristen tapi masih saja hidup dalam ketidaktaatan. Kalau itu yang terjadi, kenapa demikian? Mari kembali kepada definisi tentang dosa itu. Yaitu apa? Bahwa dosa itu tetap menggigit, menjerat. Kalau kita tidak hidup di dalam mematikan dosa dan memuliakan Tuhan, maka kita tetap. Jadi biarlah kita ini makin dekat sama Tuhan. Supaya ketika makin dekat Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu loh yang membuat kita berkemenangan. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di dalam pemikiran, di mana iman kita, di mana posisi hati kita sekarang. Mungkin sudah jadi orang Kristen, it's okay. Tapi posisi hati kita ada di mana? Biarlah pembahasan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, waspada, aware terhadap diri dan kondisi. Terutama di waktu-waktu mungkin sekarang di rumah ada banyak waktu tanda kutip luang, hati-hati. Iblis selalu bekerja, iblis selalu menggoda untuk kita jatuh dalam dosa. Kiranya Allah Tritunggal, Tuhan Yesus menolong kita semua untuk hidup di dalam berkemenangan karena Tuhan memberikan janji kemenangannya. Salib jadi janji kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup firman ini dengan doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan apa yang kami sudah baca dan renungkan ini. Biarlah Allah berbelas kasihan kepada kami, supaya kami aware terhadap kondisi, posisi hati dan diri kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong kami supaya kami makin dekat pada Tuhan, supaya kami
memiliki kekuatan untuk merasakan, untuk menjadi pemenang-pemenang atas godaan iblis, atas dosa, atas kematian, dan kami hidup merdeka di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa kami bersama. Amin. Oke. Teman-teman semua, kita tadi udah dengar tentang bagaimana kita hidup di dalam keadaan sekarang. Kita harus bisa tetap berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Untuk itu kita sebagai saudara-saudara seiman, ayo kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan memberkati setiap jajaran pemerintah supaya mereka diberikan hikmat dalam menjalankan setiap tugas yang dilakukan. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk wabah COVID-19. Kiranya wabah ini cepat selesai. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita tetap bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya dan tidak kurang satu apapun. Biarlah orang-orang yang bekerja di bidang medis bisa segera vaksin yang bisa menghilangkan COVID-19. Begitu juga orang-orang yang sudah meninggal diberikan ketabahan sama keluarganya, dan yang sudah ditinggalkan semoga keluarganya tetap dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk Universitas Airlangga. Semoga Tuhan memberkati dan memberi hikmat untuk setiap jajaran yang ada di Universitas Airlangga, mulai dari rektorat sampai karyawan dan mahasiswa. Semoga tetap bisa berjalan dengan lancar dan selalu disertai. Mari kita berdoa. Yang keempat, mari kita berdoa untuk UK3. Kiranya UK3 selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya UK3 tetap bisa menebarkan kebaikan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan setiap agenda dan proker-prokernya dengan baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Yang kelima, mari kita berdoa bagi PDFST, biar kiranya PDFST bisa menjalankan agendanya dengan baik dan PDFST bisa menebarkan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita berdoa.
Dan yang terakhir, mari kita berdoa Kakak Bimbing yang sekarang sedang berjuang dalam skripsi, meskipun melalui online, biar kiranya Tuhan melancarkan segala apapun yang terjadi di perjalanan skripsi oleh kakak-kakak kita. Semoga mereka selalu dalam penyertaan Tuhan dan dilancarkan segala apapun yang mereka jalankan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah Tuhan, doa Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkau telah mendengarkannya ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan, bila Tuhan satu persatu dari doa kami ya Tuhan, Engkau dengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang telah Engkau berikan pada saat ini Tuhan, buat setiap hikmat yang Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita bakal mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Grace. Oke, shalom teman-teman sekalian. Bisa dengar suaraku ya? Oke, untuk adik-adik, teman-teman semua, kita sudah selesai untuk persekutuan doa yang hari ini, ya. Tadi udah kita dengar tentang pengertian dosa dan juga dampak-dampaknya. Dan nanti dari kita akan mengirimkan lembar evaluasi buat teman-teman sekalian. Nanti akan menyusul link Google Form-nya, bisa diisi sama teman-teman. Akan segera dibagi di grup SKPDFST ya. Nah, terus ini juga ada pengumuman dari Evangelism Explosion. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, aku sharing screen dulu ya. Ini apakah sudah kelihatan? Nah, jadi ini dari Evangelism Explosion akan diadakan kegiatan, ini adalah kegiatan pelatihan penginjilan buat teman-teman sekalian yang mau belajar tentang bagaimana kita menginjili, bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, ini akan diadakan tanggal 7 sampai 14 Agustus tahun 2020. Dia bertempatkan di Villa Kalijudan Indah, Blok U, nomor 7 sampai 9. Nah, kita semua tahu ya, teman-teman, kalau kita diberikan amanat agung oleh Kristus yang menjadi teladan kita, yaitu untuk membagikan tentang Injil keselamatan ini sampai ke seluruh bangsa. Jadi, kami menghimbau teman-teman yang memiliki kerinduan untuk belajar bagaimana menginjili, teman-teman bisa ikutan kegiatan Evangelism Explosion yang reguler ini. Nah, mungkin untuk informasi selanjutnya, barangkali teman-teman ada yang tertarik atau mau tahu lebih dalam lagi, teman-teman bisa menghubungi contact person yang ada di poster ini, itu ada di bagian bawah, di bagian sini. Teman-teman bisa hubungin, atau teman-teman juga bisa langsung tanya ke bimbingnya masing-masing. Ya.
Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Tuhan menyertai selalu. Semangat!